Selamat berjumpa kembali di tutorial penggunaan OpenOffice Calc untuk pengolahan data statistik sederhana. Masih bersama saya, Sastrawan. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang ukuran central tendency, dan satu lagi ukuran yang sering kita gunakan adalah ukuran sebaran atau spread untuk data kuantitatif. Di sini kita biasa menggunakan beberapa ukuran central tendency, antara lain yaitu mean, kemudian ada median, dan ada mode. Sedangkan untuk spread atau sebaran, kita akan melihat tentang standar deviasi, kemudian mid spread atau interquartile range. Nah, dengan menggunakan OpenOffice Calc, kita bisa mendapatkan angka-angka ini dengan sangat mudah. Untuk mencari mean, nantinya kita akan menggunakan rumus average, kemudian block data. Sedangkan untuk mencari median, kita akan gunakan rumus median, kemudian data. Untuk modus, kita cukup mengetikkan kata mode dan memberitahukan OpenOffice Calc data mana yang akan kita cari mode-nya. Selanjutnya untuk spread, standar deviasi, kita akan gunakan stdef, kemudian block. Satu catatan khusus untuk standar deviasi, bahwa dengan menggunakan stdef block, ini yang akan dihasilkan adalah standar deviasi untuk data yang diambil dengan teknik sampling tertentu, dengan sampling, artinya tidak mengambil populasi. Sedangkan untuk menghitung standar deviasi populasi, kita cukup menambahkan huruf P setelah stdef menjadi stdefp, singkatan dari populasi. Untuk saat ini kita cukup membahas tentang stdef untuk sampel. Mid spread atau interquartile range pada dasarnya adalah selisih dari kuartil ketiga dan kuartil pertama. Untuk kuartil pertama, kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus kuartil, kemudian di blok, kemudian nomor kuartilnya. Sedangkan untuk kuartil ketiga, kita bisa menggunakan rumus yang sama, quartile, and then block, kemudian kita kasih 3 di sini. Kita akan coba langsung praktek dengan menggunakan OpenOffice Calc. Di sini saya sudah menyediakan data berupa hasil pengukuran kadar Hb sebelum dan sesudah pemberian kombinasi Fe dan vitamin C. Jadi ada penelitian tentang kadar Hb yang diukur sebelum pemberian Fe yang dikombinasikan dengan vitamin C dan sesudah pemberian Fe dan vitamin C. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang ini sebelum 11,3, sesudahnya menjadi 11,8, dan seterusnya. Soalnya adalah kita ingin mengetahui mean, median, dan modus untuk masing-masing kelompok data. Sebelum ini berapa mean-nya, berapa mediannya, berapa modusnya. Sedangkan Hb sesudah, kita juga akan cari mean, median, modus. Demikian juga untuk sebaran, kita akan cari standar deviasi untuk kedua kelompok data. Nah, yang pertama kita akan menghitung mean. Jadi kita cukup menuliskan rumus sama dengan, kemudian kita gunakan kata kunci average, kemudian kita blok datanya. Oke, di sini ketemu mean-nya adalah 10,84. Baik, sebelum berlanjut, untuk memudahkan, perlu saya informasikan bahwa data ini juga kita bisa beri nama. Gugus data ini kita beri nama. Setelah kita blok, kita beri nama tertentu untuk memudahkan perhitungan. Misalnya di sini akan saya berikan nama sebelum. Saya enter. Artinya bahwa sebelum itu merujuk ke data yang ada di sini. Sedangkan yang ini data sesudah, saya akan berikan nama sesudah.
Dengan demikian, ketika saya akan membuat mean, median, dan modus, saya bisa menggunakan rumus sebagai berikut: average, kemudian average buka kurung, kita bisa langsung tulis nama blok yang tadi kita buat, yaitu sebelum, kemudian kita tutup kurung, dan hasilnya sama persis. Demikian juga dengan yang ini, main untuk kadar HB sesudah pemberian. Kita ketik rumusnya, average, kemudian sesudah. Ya. Bagaimana dengan mean, median, dan modus? Untuk median, kita bisa langsung menggunakan rumus median sebelum kelebihan. Ya. Dan di sini kita juga bisa menggunakan median sesudah. Sedangkan untuk modus, kita ketik rumus mod sebelum dan mod sesudah. Ya. Sekarang kita sudah bisa lihat di sini, min sebelumnya adalah 10,8, min sesudahnya 10,9. Median sebelumnya adalah 11,3, kemudian sesudahnya 11,4. Modus sebelumnya adalah 9,7, sesudahnya adalah 12,5. Ini adalah ukuran tendensi sentral untuk data sebelum, dan yang ini adalah tendensi sentral untuk sesudah. Jadi kita bisa dengan mudah sekali mengetahui ukuran-ukuran tersebut dengan menggunakan OpenOffice Calc. Selanjutnya untuk standar deviasi, dengan cara yang sama kita juga bisa membuat menghitung standar deviasi dengan cara ketik rumus sama dengan stdef sebelum. Ya, kemudian di sini juga sama dengan stdef sesudah. Kita lihat ada standar deviasi sebelum 1,4, sesudahnya adalah 1,29. Bagaimana dengan kuartil? Kuartil juga sama, kita ketik tanda sama dengan, kemudian ketik kuartil, kemudian kita tulis datanya sebelum, dan kita lanjutkan dengan satu parameter lagi, yaitu di sini type. Perlu diperhatikan di sini beberapa komputer tergantung settingnya kadang menggunakan tanda titik koma di sini, bukan koma. Jika Anda menggunakan di sini menggunakan tanda titik koma, maka Anda juga harus menggunakan tanda yang sama di sini. Karena di sini menggunakan tanda koma, maka saya akan tetap menggunakan koma. Dan selanjutnya, karena saya ingin mencari kuartil pertama, saya menulis angka 1. Angka 1, saya tutup. Oke, ketemu 97. Selanjutnya di sini juga sama. Ya, sesudah 1. Oke, ketemu 10. Kuartil 3 sama. Kuartil sebelum yang koma 3. Artinya kuartil ketiga untuk data sebelum, dan kuartil sesudah koma 3. Terakhir, interquartile range, jarak antar kuartil. Di sini kita tinggal mengurangi kuartil ketiga dengan kuartil pertama dengan cara kita ketik sama dengan, kemudian kita sorot kuartil ketiga, ketik minus, sorot kuartil pertama, ketik enter. Bagi Anda yang belum terbiasa dengan operasi aritmetika seperti ini, Anda bisa mengikuti tutorial saya sebelumnya tentang pengenalan OpenOffice Calc mengenai operasi aritmetika.
Sedangkan yang ini kita bisa lakukan dengan cara yang sama, tapi untuk menyingkat waktu saya tinggal mengcopy saja ke sini dan ketemu hasilnya adalah 1,9. Jadi terlihat di sini bahwa mean untuk yang sebelumnya itu sedikit lebih rendah daripada yang sesudahnya. Demikian pula dengan median dan mode-nya. Sedangkan untuk standar deviasi, ini terlihat bahwa data sebelum ini lebih bervariasi, artinya sebarannya lebih lebar dibandingkan dengan yang setelah. Ya, di sini juga dapat kita lihat dari jarak antar kuartil atau interquartile range, di mana data sebelum atau data FE sebelum menunjukkan jarak yang lebih lebar dibandingkan dengan jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama pada data sesudah. Demikian tutorial kali ini untuk menentukan ukuran tendensi sentral dengan menggunakan OpenOffice, dan semoga tutorial ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Terima kasih.